adalah mengenai kedatangan Kristus kedua kali. Sekiranya tidak ada ayat-ayat yang mengenai kedatangan Kristus kedua kali, tidak ada alat, tidak ada cara untuk kita menghibur orang yang kematian. Tidak ada cara. Tapi dalam kitab suci, contoh, setiap kali ada orang yang menderita, lalu ada yang menderita, maka lalu digunakan ayat-ayat penghibur ialah tangan Kristus yang kedua kali. Dalam Yakub pasal 5 ayat 7 dan 8. Yakub pasal 5 ayat 7 dan 8. Boleh baca saja yang di layar. Ya. Kamu juga harus bersabar. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sampai begitu saja. Rasul Yakub yang melihat orang-orang yang menderita pada zaman itu, orang-orang Kristen pada babak belur dengan aniaya, dibunuh dengan cara kejam. Tetapi Rasul Yakub diperalat oleh Tuhan memberikan kepada mereka pengharapan. Umat-umat Allah zaman ini yang hidup dalam dunia yang tidak menentu. Coba saudara lihat, coba saudara ikuti PBB sendiri, bingung. Pimpinan-pimpinan negara di mana-mana bingung oleh karena dunia ini tidak menentu. Banyak kekacauan, banyak perang, kabar-kabar perang. Begitu kacau dunia ini sehingga orang tidak tahu mau lari minta tolong pada siapa. Seakan-akan dunia ini segala tempat bertumpu, habis tersabut. Terbang tanah tempat berpijak, putus tali tempat bergantung. Itulah keadaan dunia sekarang ini yang digambarkan oleh kacaunya rapat-rapat PBB sampai sekarang. Karena Tuhan yang menggunakan ayat-ayat untuk memberikan penghiburan dan dorongan. Ayat-ayat yang dinamakan stabilisator. Untuk menstabilkan iman, menstabilkan pendirian orang Kristen. Tuhan siapkan ayat-ayat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk menjadi stabilisator dan untuk menjadi dinamisator. Jadi orang-orang Kristen yang hilang harapan, tawar hati, diberikan dinamisator. Sehingga dia mau maju dan rela mati untuk Tuhan. Karena ayat-ayat pengharapan. Pengharapan akan kedatangan yang kedua kali. Kalau bukan pengharapan kedatangan kedua kali, maka tidak perlu panitia KKR 2 orang firman mengadakan. Oleh karena ayat-ayat tentang kedatangan Kristus kedua kali, maka terdoronglah orang-orang untuk mengadakan KKR. Dan terdoronglah orang mau datang dengar. Pada waktu dulu, 1000 tahun yang lalu, orang tidak terlalu tertarik. 500 tahun yang lalu orang tidak tertarik. Tapi sudah tahu tahun 1830-an, mana-mana timbul minat orang mengabarkan tentang Jesus is coming again. Yesus mau datang lagi. Dan ini bukan saja di satu negara, melainkan di macam-macam negara. Orang sadar Yesus akan datang tahun 1830-an. Orang-orang berkhotbah dengan berapi-api dan katakan Yesus mau datang lagi dan mengabarkan tentang tanda-tanda. Pada waktu Rasul Paulus dia lihat banyak orang yang tidak masuk gereja. Dia melihatkan kosong-kosong gereja. Ya ke sana kosong gereja. Banyak orang tidak masuk gereja. Sudah tawar hati. Ayat mana yang Rasul Paulus gunakan untuk memberikan dorongan batin? Kita baca bersama-sama dan Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ada alat yang dipergunakan oleh Rasul Paulus supaya orang masuk gereja kembali. Yang tawar hati dapat menjadi gembira dan bersemangat. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan
pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau Rasul Paulus tidak kabarkan pengharapan tentang kedatangan kedua kali, tidak ada cara untuk mendorong orang supaya mereka mulai kembali masuk gereja. Dan saudara, kenapa banyak orang tidak masuk gereja sekarang? Mereka tidak tahu bahwa Kristus sudah dekat datang. Sekiranya kita sadar bahwa sejak dari tahun 1830-an orang menghotbahkan Yesus datang lagi, sudah dekat harinya, lihat tanda-tanda, maka lebih banyak orang yang masuk gereja. Akan sama banyak orang yang masuk gereja di Termopol dan Churchill yang masuk gereja sama banyak dari itu. Kalau sekiranya mereka, itulah sebabnya setan tidak suka kalau pekabaran semacam ini disampaikan. Karena selalu memikat orang datang lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kuat imannya, suka berdoa, suka menunggu dan menyerahkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam kitab suci ini dapat 1.500 referensi tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dalam wasiat baru saja 300 mengenai cara Yesus datang, 40 ayat cara kedatangan Yesus. Satu di antara 25 ayat yang ada di sini mengenai kedatangan Yesus. Kalau lihat banyaknya ayat-ayat, kita bisa tahu bagaimana Tuhan mementingkan kedatangan Yesus yang kedua. Harus disebarkan, harus dikabarkan. 1.500 referensi, 300 ayat dalam perjanjian yang baru saja. Luar biasa penekanan Tuhan mementingkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada orang yang mengatakan kedatangan Kristus kedua kali itu spiritual. Apabila seorang mati, maka itu artinya Yesus sudah datang kepada kita. Apabila ada reformasi tentang pendidikan, ada kebangunan rohani, ada reformasi sosial, reformasi, ada kebangunan mental, itulah kedatangan Kristus kedua kali. Ada juga yang mengatakan kedatangan Kristus kedua kali tidak dapat dilihat. Itu spiritual, roh. Kalau seorang mendapatkan roh dan banyak orang mendapatkan bisikan roh, maka itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Banyak orang yang mengatakan orang-orang yang sudah yang rohani, orang-orang yang hidupnya tidak dipenjara, hidupnya moral yang tinggi, mereka sudah menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah begitu kata Alkitab? Apakah Yesus akan datang kedua kali dalam bentuk roh tidak kelihatan? Mari kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kisah pasal 1 ayat 9 sampai 11. Di sana malaikat sendiri yang katakan pada waktu Yesus baru terangkat. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7, boleh mulai dari ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sebagaimana Yesus berangkat kelihatan dan kedengaran, bukan bentuk roh. Begitu juga pada waktu dia datang kedua kali. Waktu Yesus terangkat kelihatan, waktu Yesus terangkat kedengaran, begitu juga pada waktu dia datang kedua kali. Semua mata akan diangkat dan akan lihat dia datang kedua kali. Sebagaimana mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bersifat pribadi. Yesus berangkat ke atas, ke surga. Bersifat pribadi. Dapat dilihat, bukan dalam bentuk roh.
Karena dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Wahyu pasal 1 ayat 7. Semua mata akan melihat. Tidak ada orang yang hidup waktu itu yang tidak akan melihat. Semua mata akan melihat. Dan serentak dilihat oleh seluruh dunia. Sebagaimana kilat memancar dari timur ke barat. Dan juga dikatakan Matius pasal 24 ayat 31. Bukan saja kelihatan, melainkan. Matius 24 ayat 31 mengatakan apa? Dan ia akan menyuruh malaikatnya untuk meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Waktu Yesus datang kedua kali, malaikat-malaikat akan tiup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, kedengaran, ada suara, kelihatan. Coba saudara perhatikan, dia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Bukan main ramenya. Tidak ada peristiwa yang sehebat peristiwa. Yaitu waktu ia datang, dia suruh malaikat tiup sangkakala. Dan untuk diperdengarkan ke seluruh dunia, di penjuru dunia semua dengar. Dan malaikat disuruh kumpulkan orang-orang pilihannya. Yesus datang penuh kekuasaan, penuh kemuliaan. Dalam pikirannya, mana umat pilihan. Suruh malaikat 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu. Kumpul. Bukan kumpul barang. Kumpul umat pilihannya. Kumpulkan. Dan saudara, saya harapkan dan saya inilah dan sayalah yang jadi umat pilihannya. Lalu saudara menjadi umat pilihan, jangan lupa ada banyak yang dipanggil tapi sedikit yang untuk dipanggil dan dipilih. Siapa menentukan? Diri sendiri. Itulah sebabnya dia lihat malaikat-malaikat keluar semua dari sorga. Tidak terhitung jumlah malaikat itu. Pergi. Lalu saudara baca Ibrani pasal 1 ayat 14. Di sana diberitahukan. Tidak usah kita diperlihat lagi. Ibrani pasal 1 ayat 14. Malaikat-malaikat, roh-roh. Dikatakan roh-roh itu melayani umat-umat yang ditentukan akan selamat. Tiap orang ada malaikatnya. Menurut Ibrani ada malaikat. Itu saudara ini. Ada malaikat sendiri untuk saudara. Masing-masing kita ada malaikat. Mereka lah yang akan datang waktu melihat kubur. Ini saya tahu, saya taruh, saya kuburkan di sini. Saya taruh di sini. Saya bangkitkan. Waktu Tuhan berseru, himpunkanlah segala kekasihku. Malaikat-malaikat pribadi kita yang melayani kita sejak dari kecil. Mereka yang datang bangkitkan kita. Selamat datang Alex. Mari kita tamasya. Selamat datang Ellen. Mari kita tamasya. Bukan main perasaan bagaimana yang saudara akan dapatkan. Waktu malaikat datang di kubur. Saya perkenalkan diri. Saya pengawalmu dari permulaan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih dari itu. Itulah puncak dari segala pengharapan kita. Kita bersama-sama akan dijemput. Bukan oleh manusia. Oleh malaikat-malaikat. Bahkan lebih daripada malaikat. Kita akan dijemput oleh siapa? 1 Tesalonika pasal 4. Coba kita baca. Barangkali kalau bisa baca 1 Tesalonika pasal 4. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, dia katakan supaya kita lakukan bersungguh-sungguh, karena ini pekabaran. Kalau dia katakan Tuhan sendiri akan turun dari dalam surga. Tuhan sendiri. Ayat 13, 1 Tesalonika 4 ayat 13. Dan selanjutnya ayat 14 dan 15. Tuhan sendiri akan turun. Saya senang sekali dengan istilah sendiri. Tuhan sendiri. Dia tidak wakilkan kepada Jibril. Dia tidak Jibril, kau pembunuh malaikat, kau dia yang turun jemput umat-umat dia. Tidak. Hebat kita ini.
VIP, very important person. Tuhan Yesus sendiri yang mesti datang jemput. Pada waktu Presiden Soeharto dari Presiden Indonesia, dia sudah tunjuk menteri-menteri yang jemput tamu-tamu. Kau yang jemput ini, kau yang jemput. Tapi pada waktu Presiden Nixon muncul, pada waktu Presiden Amerika muncul, dia bilang, menteri, sorry ya, saya bukan merusak tuh peraturan saya, tapi saya sendiri yang mau jemput. Karena siapa? Pemimpin dunia, Presiden Amerika datang. Saudara, dianggap sama penting dan presiden negara. Dijemput, Tuhan sendiri akan turun. Waktu tanda diberi, waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari, bukan main satu kata, Tuhan sendiri, bukan malaikat. Main VIP, very important person. Tuhan sendiri. Saya satu waktu saya diundang untuk menghadiri rapat donator Advent seluruh dunia di New Mexico, di Albuquerque. Saya pikir-pikir, ya saya orang asing, belum pernah injak Albuquerque, belum pernah injak New Mexico. Bagaimana saya mau pergi cari hotel? Saya bingung bagaimana saya sampai sana, saya tidak tahu siapa yang mau antar saya. Waktu saya turun dari pesawat, saya tengok-tengok ke atas. Saya tidak sangka Ketua Pembangunan Advent Sedunia berteriak, Ever, here I am. Ketua Pembangunan Advent Sedunia yang jemput. Sebenarnya saya pikir suruh sekretaris atau yang punya asisten jemput saya. Oh, saya sendiri saya jemput. Bukan main. Saya rasa senang sekali. Saudara, waktu saudara lihat di awan-awan, Tuhan sendiri yang datang jemput. Kalau saudara rasa penting, satu orang saudara pergi jemput sendiri. Kalau saudara ronda pergi jemput, mau jemput akan umpamanya di sana, dia baru sampai dari Indonesia. Saudara ronda tidak akan bilang begini, Brian dengan asli, kau saja yang jemput. Oh tidak, masih pagi-pagi berangkat 7 jam sebelum Chandler tiba di airport. Dia sudah ada dari tengok-tengok. Waktu dia tuh, ada senang sekali. Tuhan sendiri akan. Kemudian dia bilang, waktu trompet berbunyi, semua orang-orang yang dalam kubur akan bangkit lebih dahulu. Dan kemudian kita yang tertinggal ini akan diubahkan di dalam sesaat. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 51 dan 52. Barangkali kita sudah tahu ayat ini. Maka tidak dapat tidak 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dia bilang Tuhan, barangkali Ibu Selvi sudah dapat ayat. Sesungguhnya aku menyatakan kepada suatu rasa kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Bukan semua kita akan mati. Ada yang masih hidup waktu Yesus datang. Bukan main gembiranya orang yang masih hidup waktu Yesus datang. Saya mengharapkan waktu Yesus datang kita semua masih hidup. Tapi kalaupun sudah mati, tak soal. Karena kita akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyinya piri yang terakhir. Karena piri akan berbunyi. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang tak dapat binasa ini harus mengenang yang tidak dapat binasa. Yang dapat binasa mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Selanjutnya, katakan saudara-saudara, sebenarnya tubuh ini fana. Bahasa Arab fana, artinya bisa mati. Siapa di sini yang tidak fana? Yang sudah mempunyai sifat kebakaan? Saudara, ini, saudara, fana atau baka? Fana atau fana? Fana itu orang masuk tanah. Coba perhatikan manusia. Siapa di sini yang tidak fana? Semua fana, tapi penghiburan. Ada sifat kebakaan yang dijanji.
Kapan kita akan dapat sifat kepekaan? Pada waktu kedatangan Kristus kedua kali. Karena dikatakan, tidak. Keadaan yang akan binasa ini harus memakai keadaan yang tidak bisa binasa. Keadaan yang akan mati ini harus memakai keadaan yang tidak bisa mati. Tapi dia bilang, kalau itu sudah terjadi, itu, maka orang yang terangkat naik. Dinamit magnet dari bumi ini hilang. Magnet surga begitu besar tanpa alat peluncur, maka orang-orang yang dari kubur akan naik dan tengok ke bawah. Terangkat, ya olok-olok kubur. Ya olok kubur. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kubur. Kubur ditelan. Tidak ada satu yang dapat menelan kubur, karena semua manusia ditelan kubur. Coba lihat, raja-raja, presiden, jenderal-jenderal, semua ditelan oleh kubur. Tapi bila mana Yesus datang kedua kali, maka orang yang terangkat akan tengok ke bawah dan mengatakan, hei kubur, manakah kekuatanmu? Mana kuasamu? Manakah sengatmu? Tidak ada lagi. Dan orang memakai sifat kebakaran. Itulah hadiah. Itulah pahala yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang menanti-nanti akan dia. Dan dikatakan pada waktu Yesus datang dua kali, dia punya tujuan melepaskan orang-orang dari dalam kubur, digenggam oleh iblis. Karena dia datang untuk membinasakan iblis, yaitu penyebab maut itu. Dan dia bersama-sama akan berseru. Kubur-kubur ya ditutup dengan beton. Bagaimana kuatnya pun akan terbuka. Waktu berikan. Kalau umpamanya saudara pendeta Boyo ada di pinggir kubur waktu itu, dia akan lihat kubur-kubur pecah. Waktu gempa bumi terjadi, kubur-kubur pecah. Dan orang-orang waktu gempa bumi terjadi, tanah terbuka. Kubur-kubur terpecah. Dan orang yang masuk dalam tanah, orang jahat, dan mengeluarkan orang-orang, gempa bumi mengeluarkan orang-orang menang. Pada waktu gempa bumi terjadi begitu hebat. Ayat dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal 16 ayat 20 diberitahukan bagaimana hebatnya gempa bumi terjadi. Wahyu 16 ayatnya yang ke-20. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Pada waktu itu gempa bumi begitu hebat sehingga pulau-pulau tidak ada lagi. Coba bayangkan kalau pulau Sulawesi lenyap, berapa hebat gempa bumi. Kalimantan lenyap, berapa skala Richter. Tidak bisa lagi ditakar dengan skala Richter. Pada waktu pulau-pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Waktu Yesus datang kedua kali, tidak ditemukan lagi gunung-gunung dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. 100 pon itu 57 kilogram. Satu butir, kalau dikatakan hujan tidak bisa dihitung. Satu butir 57 kilogram. Dan kena pada orang yang sementara hirup pikuk lari ke sana kemari mencari perlindungan. Oleh karena hebatnya jatuh dari langit menimpa manusia dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan itu. Sebab malapetaka sangat tajam. Gempa bumi terjadi, langit tergulung seperti kertas, pulau-pulau lenyap, dan sementara itu kilat memancar dan gunung guntur terjadi. Tidak pernah terjadi seperti itu. Bagaimana sikap orang-orang? Ada orang-orang yang meminta tolong sama dia punya berhala. Coba saudara baca Yesaya 7 ayat 19. Pada waktu Yesus datang, sementara hiruk pikuk langit ada memancar kilat dan guru terjadi, pulau-pulau lenyap, orang-orang bersembunyi. Tapi ada juga orang yang masih sempat mencari pertolongan. Yesaya 7 ayat 19.
perak mereka akan dicampakkan keluar dalam, dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi sampai dengannya. begitu. Apa yang mereka akan lempar? Perak. Perak mereka akan lempar. Pada waktu lihat Yesus datang, begitu rupa dan kacau dunia ini. Tak tahu mau pijak di mana. Maka mereka ambil perak. Perak mereka, emas mereka dicampakkan. Yang dimaksud dengan emas dan perak itu bukan perak yang biasa. Karena kebiasaan orang-orang dulu, lalu mereka bikin berhala, mereka bikin dari perak. Dan itu sangat dihormati, sangat disayang-sayang, ditaruh di tempat yang bagus sekali dan mahal. Coba kalau orang bikin zaman dulu orang, nah ini orang ambil mereka punya dewa, mereka punya berhala, supaya mereka itu terlindung dari bahaya-bahaya. Sama dengan orang hari ini. Coba lihat, orang bikin berhala dari perak, orang bikin berhala dari emas. Dan coba saudara perhatikan orang-orang zaman dulu, kalau mereka mau adakan perjalanan, mereka datang dulu dan berlutut di muka daripada berhala. Berikanlah kami perjalanan yang senang, tibakan kami dengan selamat. Pada waktu dalam keadaan perang, kadang-kadang mereka lupa dompet, tidak ada apa-apa mereka. Yang mereka ingat tuh, ya, karena kalau kita bawa ini, dia kena peluru, nggak kena, nggak mati. Jadi bawa ini. Tapi pada waktu itu, harus saudara baca Yeskel pasal 7 ayat 19. Pada waktu hari murka Allah itu, peraknya dicampakkan jam begini. Aduh, minta tolong. Oh, tidak bisa dicampakkan. Ya, bisa apa? Pada waktu itu baru orang tahu bahwa mereka punya berhala itu adalah apa? Berhala mati. Tidak bisa menolong. Semua berhala tidak bisa menolong. Waktu Yesus datang kedua kali, orang hiruk pikuk lari sana, minta tolong sama dewa. Percuma, barek dengan anak. Nah, tidak bisa tolong, terus dicampakkan. Begitu kecewanya orang yang berharap pada berhala-berhala, ilah-ilah, Allah-Allah yang mati. Tak bisa, mereka yang bikin. Masa dia dapat menolong? Tidak mungkin. Tapi pada waktu, bukan saja orang melemparkan, melainkan pada waktu itu orang-orang raja-raja, jenderal-jenderal, panglima, presiden, orang kaya, milioner, apa mereka buat? Wahyu pasal 6 ayat 15. Rame-rame mereka waktu Yesus datang bukan. Wahyu pasal 6 ayat 15. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata pada gunung-gunung, dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, dan terhadap murka anak domba itu. kenapa keadakan KKR? Adakan KKR supaya saudara-saudara dan saya tidak mengalami semacam itu. Tidak bersembunyi di goa-goa. Di sana bertemu perwira-perwira. Biasanya perwira itu pelindung, mereka itu penjaga, tentara, pengawal. Ini kali mereka tidak dapat melindungi, malah mereka minta pelindung. Jadi mereka itu berteriak, hei gunung. Kenapa mereka minta supaya gunung tindis mereka? Karena mereka lihat gunung terbang, pulau-pulau terbang, gunung-gunung lenyap dari permukaan pulau-pulau. Tindislah kami. Sekarang ini orang minta hidup. Mulai dari pagi, orang katakan begini, selamat pagi, minta selamat. Selamat malam, selamat pagi, selamat jalan, selamat tinggal. Orang mengharapkan selamat. Waktu itu orang minta mati.
matikan saja, tidak tahan. Yang mereka tidak tahan ialah di hadapan dia, tidak tahan dia mata Yesus Kristus, mata yang penuh segala kelembutan. Marilah, mari bertobat. Yesaya 33 ayat 11. Kenapa kamu binasa sedangkan saya siapkan jalan untuk hidup? Ada jalan hidup, kenapa kamu pilih jalan untuk kematian? Pada waktu itu mata, dia punya mata untuk orang jahat, tidak bercampur lagi rasa kasihan. Rahmat sudah ditolak. Sampai tetesan darah terakhir, tidak ada lagi. Dan mereka ini bersembunyi, lari, yang lain buang mereka punya uang, buang mereka. Semua pangkat tidak dapat menolong, semua prestasi. Mereka itu orang-orang yang dikatakan yang mempunyai kuasa, habis kuasa. Tapi sebaliknya, bagaimana umat-umat Allah yang sedia? Apa mereka begitu? Coba baca Yesaya pasal 25 ayat 9. Orang yang tidak sedia, yang tidak menanti-nanti, mereka itu minta mati. Tapi umat Allah yang sudah sedia, Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Teriakan jeritan-jeritan orang jahat ini, menangis karena ketakutan, kecewa. Tapi ditutup dengan suara dari umat-umat Allah yang baru keluar dari kubur, yang masih hidup, yang baru diobatkan. Inilah dia Allah kami. Sudah lama kami menantikan dia. Kami sudah nyanyikan tentang dia. Kami sudah doakan. Kami sudah kerjakan. Kami sudah sebarkan. Inilah dia Allah kita. Sudah lama kami. Sebab tangan Tuhan akan melindungi bumi. Dan seterusnya umat-umat Allah dilindungi. Lalu mulai terangkat. Mulai terangkat. Dan dikatakan menurut Alkitab dalam Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, Tuhan Yesus tidak akan injak tanah ini. Tidak. Waktu Yesus datang kedua kali, dia tidak injak bumi ini. Umat Allah diangkat dari kubur yang diobahkan dalam sesaat, dalam berjam. Mereka berangkat dan ada titik pertemuan. Ada rendezvous. Perjanjian ketemu di mana? Di angkasa. Umat Allah terangkat sampai bertemu dengan Yesus di awan-awan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3. Ketemu dengan Yesus. Umat-umat Allah. Saya lihat saudara Alex pada waktu itu di angkasawan. Tidak perlu diluncurkan oleh roket. Saya lihat selfie. Diangkat dengan kuasa daripada magnet daripada surga. Terangkat menuju ke dalam kerajaan surga. Lalu mereka berangkat. Menurut Wahyu, berapa lama surga kosong? Waktu Yesus datang, berapa lama? Setengah jam. Dan kalau kita hitung 1 hari sama dengan 1 tahun, kira-kira setengah jam itu 1 minggu. Surga kosong. Karena dikatakan dalam Matius pasal 24, 27 dikatakan waktu Yesus datang semua malaikat ikut dia. Apakah Allah Bapa sendirian di surga? Ya ikut juga. Kalau saudara baca ayat betul-betul, Tuhan Allah tonjolkan Yesus Kristus. Dia tidak tonjolkan dia punya diri. Berikan semua kemuliaan, semua kuasa kepada Yesus. Mereka berangkat, kosongkan surga 1 minggu. Mereka tidak ada daya tarik yang lebih daripada daya tarik perjanjian akan bertemu dengan Yesus di angkasa. Umat-umat Allah bersorak-sorak, mari kita tamasya. Dan tamasya, mari kita piknik. Dan piknik kemana? Piknik ke surga sama-sama. Sekarang pertanyaan, apakah kita disuruh supaya kita sedia, supaya kita boleh menyambut akan kedatangan dengan bersedia. Nomor 1 bersedia. Kalau kita baca bersama-sama di Lukas pasal 21, Lukas 21
diberitahukan yang penting buat kita. Bukan melupakan yang penting, bukan menyampaikan yang penting bagi kita. Lukas pasal 21. Boleh baca ayatnya yang 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga diri, jangan mementingkan, jangan hati penuh padat dengan kepentingan-kepentingan dunia. Jangan pesta pora. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Katakan, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri. Supaya apa? Beroleh kekuatan. Nomor 1, belajar ayat-ayat tentang kedatangan Tuhan. Bagaimana caranya dia akan datang? Maksud apa dia datang? Dan apa yang Yesus pesan? Berjaga, berdoa, baca Alkitab, dengar firman Tuhan, renungkan, menguatkan. Bukan hanya menanti, melainkan menyegerakan kedatangan Tuhan. Berjaga dan bersedia. Pada suatu waktu ada seorang anak yang dinyatakan ada penyakit kanker. Amerika, dia sakit kanker. Lalu dokter katakan tinggal 3 minggu. Anak ini, ya, mami, tinggal 3 minggu, dokter bilang. Tinggal 3 minggu. Papi, tinggal 3 minggu. Nah, apa keinginanmu? Oh, saya mau tulis surat terbuka yang mengatakan begini. Sebelum saya mati, kerinduan saya yang terbesar ialah saya mau bertemu dengan Presiden Eisenhower. Waktu itu, sebelum saya mati, saya mau bertemu muka dengan muka, jabat tangan dengan Presiden Eisenhower. Lalu pejabat di gedung putih bilang, Presiden, anak kamu mati, dia mau kepingin ketemu sebelum dia mati dengan Presiden. Oh, saya rahasiakan, saya bikin kejutan. Jangan hubungi, tapi kamu cari tahu dulu rumahnya, alamatnya. Mana alamatnya, cari tahu dulu. Jadi dinas rahasia semua, cari tahu mana dia punya rumah. Dan sesudah tahu betul, Presiden ambil Air Force One, pesawat Air Force One, kawal dia, darat di lapangan terbang kota. Sampai di sana, ya, mana? Tunjuk. Dengan tiba-tiba mobil Rolls tahan peluru sudah diparkir di muka. Lalu FBI datang. Sini rumahnya. Ya, tapi dia sakit, dia hampir mati. Oh ya, kami datang karena baca surat ini. Maka papa jadi pucat, mama jadi pucat. Semua itu yang tidak pucat hanyalah itu anak itu. Yang lain pucat apa sih? Ya, ini kursi tidak teratur semua kalang kabut. Jadi semua jadi bukannya mereka gembira. Waktu Yesus datang kedua kali, jangan-jangan hidupmu dan hidupku sama dengan keadaan rumah daripada papa dan mama. Yang Yesus rindukan waktu datang kedua kali, kita sudah berjaga, bersedia. Kita berdoa, kita mempersiapkan orang lain sambil mempersiapkan diri sendiri. Kedatangan Kristus kedua kali begitu kuat. Pertanyaan, kapan Yesus mau datang? Yesus katakan, Bapa tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Bapa tidak tahu. Bapa tahu. Hanya Bapa yang tahu. Malaikat yang tahu. Anak manusia sendiri tidak tahu. Rahasia mati. Yesus datang, dia hanya berikan tanda-tanda. Besok malam. Tanda-tanda. Besok. Tanda-tanda. Begitu kuat tanda-tanda sehingga tidak perlu diperkuat lagi dengan apa? Dengan menentukan tanaman. Kuat sekali tanda-tanda. Bila mana kamu lihat ini,
Bila mana kamu lihat, angkatlah kepalamu. Lukas 21:28. Apabila kamu melihat segala kesalahan, angkatlah kepalamu.